Selamat datang di Randy Abraham Channel bersama saya Randy Abraham dan kita sedang ada di Let's Praise. Kita akan membahas tentang music director full time di gereja. Ada banyak orang-orang yang mengatakan kenapa sih harus full time? Itu akan nanti kita bahas secara mendalam. Tapi paling tidak kita bisa tahu apa itu music director. Music director tuh seperti apa? Konduktor yang mengkondukting, yang melakukan pekerjaannya mengarahkan para pemain biola 1, 2, cello, terus apa kalau timpani dan lain sebagainya yang berbentuk orkestra. Sebegitu banyaknya bisa menghasilkan harmoni yang indah dengan tempo yang ditentukan secara, maksudnya sudah dalam tempo tertentu. Itu karena tugasnya seorang konduktor. Analogi ini sama seperti music director. Apa sih kata Berklee? Yang belum tahu Berklee itu sebuah institut ya, kalau nggak salah. Institut atau universitas ya. Pokoknya Berklee ini udah terkenal banget, menelurkan banyak profesor di bidang musik. Jordan Rhodes salah satunya, pemain keyboardnya Dream Theater. Siapa yang nggak kenal beliau? Kalau Anda belum kenal beliau, Anda harus lihat dulu Jordan Rhodes. Coba lihat betapa bagusnya beliau bermain. Oke, ini dia Berklee berklee.edu. Jadi dia websitenya berisikan edukasi. Kalau .com komersial, websitenya biasanya berisikan tentang dia jual produk atau online course kayak gitu-gitu. Ini yang perkataannya Berklee. What does a music director in church do? Maksudnya, apakah yang dilakukan oleh music director di sebuah gereja? Music director adalah seorang profesional band leaders. Jadi dia tuh profesional. Secara profesinya saja dia adalah pemimpin band. Profesi, mari kita menyamakan persepsi tentang kata profesi. Profesi itu berarti kita tuh hidup atau mata pencahariannya itu berasal dari itu. Profesinya, saya profesional fotografer, berarti dia mata pencahariannya dan dia hidup dari fotografer. Paham ya? Profesional tuh kayak gitu. Music director adalah professional band leaders, profesional pemimpin band, dan juga administrator yang dipekerjakan oleh gereja untuk memimpin dan mengembangkan segala aktivitas yang berhubungan dengan musik. Jadi dia itu tidak hanya memimpin, mengkoordinasikan sudah pasti, tapi dia juga mengembangkan segala sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan musik di gereja. Nih Berklee itu ngomong gitu tuh. Terus ada lagi di ini kolektif apa sih ini? thechurchcollective.com. Music director itu adalah seorang pemimpin di gereja yang menolong untuk mengadakan pelatihan, menavigasi berarti apa? Mengarahkan band dalam musik-musiknya, dalam kegiatan bermusik. Jadi ketika band ini sedang bermusik, sedang mainkan musiknya, band music director inilah yang menavigasi, yang mengarahkan. Ini mau kemana. Worship leader minta verse atau worship leader minta chorus, musik director lah yang akan mengkoordinasikan. Kadang kan musik director tuh juga
harus sedetail mungkin. Chordnya ingin yang seperti apa. Misalkan kayak gini, lagu yang kita sering denger lah, misalkan selidiki aku, lihat hatiku. Nah ini mau kemana nih? Bisa kasih 2, bisa kasih 4, terserah nih mau kemana. Mau kasih ke re atau fa nya. Itu musik director yang ngatur, supaya ya seperti yang kita dengar semua teman-teman, layaknya konduktor mengkondukting orkestra. Nah pertanyaannya tuh juga berlanjut jadinya, daripada kalian tanya di kolom komentar. Pertanyaannya pasti berlanjut. Lah terus ini nih gimana gitu. Music director kan harus pakai in-ear supaya kita bisa dengar suaranya music director. Nah, music director tuh tidak harus melalui suara. Music director bisa aja cuma, karena kan ada yang pakai in-ear monitor, ada gereja yang cuma pakai stage monitor. Nah, ada loh satu gereja yang di Surabaya ini punya music director yang sudah dipekerjakan oleh gerejanya, pakai stage monitor, tapi semua pemusik tuh lihat ke dia. Sehingga dia bagus banget. Kalau kalian ke sini ataupun sering ke Surabaya, saya coba ajak kalian atau aku kasih tahu gerejanya mana. Karena dia music directornya pemain keyboard, dia main gini, tapi dia juga atur temponya dengan dia kasih tangan begini loh. Masuk gitu. Bagus banget. Dia mau atur 2, 4-nya dia kasih 4-nya. Jadi semua pemain band, gitar, pemain bass, gitar, drum tuh semua liatin ke dia terus gitu. Konsentrasinya ke dia sudah nggak lihat lagi worship leader, tapi music director yang lihat worship leader gitu. Nah ada satu gereja juga yang music director tuh cuma hanya ngurusin pemusik, mulai perkusi, pemain perkusi, brass, apapun pokoknya pemusik. Dia nggak ngurusin worship leader, singer, choir. Nah yang ngurusin worship leader, singer, choir itu disebut vocal director. Ada 2, ada yang membedakan. Nah di tengah-tengahnya ada satu gereja nih, vocal director sendiri, music director sendiri. Tengah-tengahnya mereka saling ketemu nih untuk mengkoordinasikan. Nah apa yang dikoordinasikan? Pertama, vocal director akan nyetor setiap bulannya. Jadi ini masih bulan Maret nih, April tuh sudah music director sudah ngantongin 20 lagu untuk dimainkan oleh worship leader, singer, dan choir di ibadah di bulan April. Kayak gitu. Itu sih. Terus ada juga yang music director sendiri. Dia juga ngatur worship leader, ada yang ngatur singer, ada yang ngatur choir juga. Tapi disebutnya music director juga nggak apa-apa, bisa. Kan dia band leaders, jadi dia band tuh di dalamnya juga ada vokal gitu. Terus pertanyaannya ini yang ditunggu-tunggu nih, kenapa harus dipekerjakan? Kenapa dia harus jadi full time? Banyak orang yang tanya, full time tuh apa sih ku? Full time tuh adalah orang yang dipekerjakan oleh gereja. Biasanya full timer itu identik orang yang dipekerjakan gereja untuk mengurus administrasi gereja atau yang mengurus pastoral kayak visitasi, data jemaat, terus data siapa yang nikah, siapa yang meninggal, siapa yang penyerahan anak dan lain sebagainya, pastoral pokoknya. Ada juga yang, tapi sekarang ini insight baru, music director tuh juga harus dipekerjakan. Banyak contohnya di gereja-gereja gede Surabaya ini mempekerjakan musik directornya. Terus ada yang bertanya, ya itu kan gereja gede Ren, lah kalau aku ini kan gereja masih kecil. Musik director tuh nggak harus pinter musik sebenarnya. Musik director tuh hanya tahu minimal satu alat musik aja. Dan menurut saya lebih cenderung ke arah yang pinter main keyboard aja. Karena saya pemain keyboard, saya tahu menjadi musik director tuh susah kalau sudah ngomongin
lain halnya, karena dia juga harus ngikutin, dia juga harus, musik director tuh juga harus buat partitur. Kalau kalian nggak tahu, partitur tuh kertas musik atau kertas yang berisikan aktivitas musik yang pembacanya seseorang pemain musik yang memainkan instrumennya dan mengetahui apa yang akan dilakukan berdasarkan kertas musiknya. Itu partitur. Biasanya not balok. Tapi juga tidak harus not balok. Kita kan cuma chord dalam satu bar, berarti 4 ketuk gitu. Secara teknisnya bisa tak kasih tahu. Kalau kalian ingin lebih tahu tentang music director dan ingin aku bahas music director, kolom komentar terbuka untuk kalian. Dan kenapa sih harus dipekerjakan? Pertama, supaya fokusnya music director ini nggak terpecah. Banyak dari kita, lebih tepatnya aku tuh sering kali lihat masalahnya tuh kalau memberikan tanggung jawab seseorang yang tidak dipekerjakan oleh gereja untuk menjadi koordinator musik. Biasanya nih, aktivitas yang seharusnya jadi tanggung jawabnya koordinator musik itu terbengkalai. Latihan dilaksanakan, tapi latihannya tidak efektif. Nah, itu susah tuh. Kedua, pengembangan musiknya. Ada pelatihan workshop, tapi kadang koordinator musiknya juga nggak datang. Nah, itu gimana tuh? Karena dia apa? Dia harus menghidupi keluarganya. Dia juga punya beban tanggung jawab untuk keluarganya dan juga beban tanggung jawab untuk pekerjaan, tuntutan pekerjaannya dia. Nah, itu repot. Kalau nggak dipekerjakan, susah. Jadi, timbang pecah fokusnya, lebih baik dijadiin satu. Maksudnya tunjuk satu orang, pekerjakan untuk bisa mengerjakan semua hal-hal yang bersifat tentang aktivitas musik yang seperti dibilang sama Berkeley tadi. Nggak gampang bikin partitur, mengkoordinasi pemusik, terus mengembangkan pemusik yang ada. Yang ketiga, yang paling penting, kalau dia musik directornya sudah dibekali dengan luar biasa, maka dia juga bertanggung jawab untuk mengadakan pengadaan backing track atau sequencer. Nah, kalau pertanyaannya, nah ini kalau misalkan musik directornya nggak bisa semuanya itu, gereja harus bisa provide itu. Gereja harus bisa menyediakan pelatihan untuk musik directornya. Terus misalkan ada workshop pujian penyembahan, harus bisa ngutus musik directornya datang ke sana. Terus harus ada itu seminar-seminar, nanti kalau buku pendukung untuk bisa dibaca oleh musik directornya. Dan musik director, ini yang terjadi, fakta yang terjadi ketika ada musik director yang dipekerjakan di gereja. Musik director yang dipekerjakan oleh gereja ini bisa mengeluarkan produk. Ini kayaknya bahasa bisnis ya, tapi sebenarnya ini bahasa umum. Produk pujian penyembahan yang seperti apa yang cocok untuk jemaatnya. Kalau kalian lihat, music director tuh bisa bikin produk pujian penyembahannya untuk ibadah youth, untuk ibadah umum. Nah, ibadah umum ini, aku punya satu teman kenalan yang dekat musik director. Ibadah umum pun bentuk produk pujian penyembahannya pun ibadah 1, 2, 3, 4, 5-nya itu berbeda semua. Kenapa? Dilihat dari diferensiasi, dilihat dari perbedaan umur, status ekonominya, status sosialnya. Kadang kalau bapak-bapak, masa sih kita kasih EDM genre-nya? Bapak-bapak masa kita kasih genre yang rock banget? Enggak. Itu porsinya anak youth. Nah, gereja juga harus bisa memprovide. Kalau misalkan sudah ada music director, gereja bisa provide dengan mungkin kasih les kursus, jangan musik klasik ya. Orang-orang klasik pasti akan tersinggung nih. Mohon maaf, bukan membeda-bedakan, tapi lebih baik les musik pop aja. Piano pop, gitar pop,
bass pop, drum pop, nggak gitu-gitu. Kenapa? Karena musik klasik itu sekitar nggak tahu berapa persennya, tapi di otakku tuh musik klasik tuh, pengaplikasian musik klasik ke gereja tuh sekarang ini susah banget. Ini aku nggak bicara tentang Protestan ya, liturgika Protestan, tapi ini bicara liturgi Pentakosta yang memakai musik lengkap, band, full band lengkap. Itu yang diperlukan sekarang sebenarnya. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa gereja-gereja nggak memikirkan itu? Dan kenapa gereja-gereja rasanya ya sudahlah, dari inilah bapak ini aja saya tunjuk jadi koordinator musiknya. Nah itu kenapa? Karena dirasa bagi mereka tanggung jawab untuk musik di dalam sebuah liturgi gerejanya itu adalah suplemen aja, bukan yang terutama, tapi dia cuma suplemen aja. Pokoknya musiknya ono, pokoknya musiknya ada, udah cukup katanya. Padahal nggak kayak gitu guys, nggak kayak gitu teman-teman, bapak ibu saudara sekalian yang lihat video ini. Kita harus bisa terima bahwa musik itu adalah bukan yang terutama, betul, tapi elemen penting dalam sebuah liturgi Pentakosta. Karena bagaimana kita bisa menyuguhkan porsi yang tepat, bukan tidak terlalu berlebih, juga tidak terlalu kurang, tepat aja. Banyak kan orang-orang yang kurang puas dengan musik yang ada di gerejanya. Kemungkinan coba deh dikasihin music director yang dipekerjakan di gereja. Coba deh, music director nih nggak ngomong tentang dia sebelum masuk gereja sudah music director loh ya, bukan. Maksudnya tugasnya jadi music director di sini siapapun bisa kalian tunjuk, tapi dipekerjakan. Dia punya komitmen untuk selalu belajar tentang musik. Dia rela untuk 10.000 jamnya dia dihabiskan untuk musik. Dan juga kadang ada musik director yang dipekerjakan. Kalau saya lihat faktanya, musik director yang dipekerjakan itu adalah musik director yang tahu visinya gembala. Karena kan gembala kadang kasih tahu koordinator musiknya yang part time, aku tuh pengen musiknya kayak gini loh guys, ini loh pak, bro, mbak, apa kak, siapa sis, tapi nggak jalan. Kenapa? Karena fokusnya terpecah. Kalau part time, coba full time, aku mau musiknya tuh kayak gini loh, aku mau ada di jalur ini musiknya. Karena kan kalau kalian tahu faktanya, musik gereja tuh lintas genre, lintas tipe. Genre kan bahasa Perancis ya, artinya tipe, lintas genre. Ada country, ada blues, ada pop, ada lebih pop, VOG, siapa lagi, Jonathan Prawira. Bapak Jonathan Prawira kan pop banget tuh. Terus siapa lagi, Symphony Worship, pop tuh, kerasa pop. Ada British pop, JBCC tuh British pop, Britpop banget, terkhususnya Pastor Sidney Muide, Britpop kerasa banget tuh Britishnya, kayak gaya Coldplay, Noah, Britpop. Nah, saking banyaknya genre nih, kita harus bisa ngepasin nih yang enak yang mana nih. Nah, visinya Gembala Sidang ini kadang juga ngomongin tentang genre, teman-teman. Aku tuh gak suka lah ibadah umum tuh genrenya ngerok. Nah, bisa kan? Dikasih caca-caca, bosas. Nah, gak ngomong dari segi itu aja. Musik director juga bisa mengaransemen lagu rock jadi bosas. Bisa. Kenapa enggak? Bisa dicoba. Karena dia punya waktu untuk bisa memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Maka lagu ala Sumber Kuatku bisa jadi di youth jadi rock, di ibadah umum jadi pop. Sangat bisa. Itu sih yang terjadi. Suara di otakku ini sudah mulai hilang. Karena lagi seru-serunya banyak orang bahas tentang ini. Music director tuh di full time kan. Gimana sih? Ya penting supaya dia fokus tuh.
pekerjaannya tuh di sini gitu, dan nggak terpecah belah fokusnya karena dia punya hal-hal yang harus dia kerjakan lagi selain pujian dan penyembahan di gereja. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini dulu videonya. Dan kalau kalian mau share sesuatu, kolom komentar terbuka lebar. Saya tidak pernah mematikan kolom komentar. Silakan Anda coba bercuap-cuap di sana. Kak, ini kayak apa? Silakan, terbuka lebar. Dan jangan lupa share video ini kalau menurut kalian ini bagus untuk dibagikan. Dan kiranya kita ketemu lagi di next video. Bye.